Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Ibu. Ibu absen dulu ya. Armida, Ibu. Elsa, Hadir Bu. Amanda, hadir Bu. Iva. Hadir Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan Elsa pimpin doanya. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anak ibu, hari ini kita mulai pembelajaran kita yang baru lagi ya. Materi kita hari ini yaitu puasa sunnah. Kemarin kita belajar tentang apa? Puasa wajib Bu. Oke, ada yang masih ingat tentang puasa wajib? Apa yang masih ingat puasa wajib? Siapa yang bisa? Puasa yang wajib dikerjakan Bu. Ya betul Manda. Jenis-jenis puasa wajib ada yang tahu Iva? Puasa Ramadan Bu. Elsa? Ada lagi? Puasa Natal Bu. Armida? Puasa Ramadan. Oke, bagus. Berarti anak-anak ibu sudah paham ya tentang puasa wajib. Nah, oke, kita lanjut dengan puasa sunnah. Dari puasa sunnah ini terdiri dari dua kata, yaitu puasa dan sunnah. Yang dimaksud dengan puasa yaitu menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang dapat menyebabkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan kata yang kedua itu yaitu sunnah, yaitu amalan yang jika dilakukan kita mendapat pahala dan jika ditinggalkan kita tidak berdosa. Jadi puasa sunnah ini merupakan puasa yang jika kita kerjakan kita akan mendapat pahala dan jika kita tinggalkan kita akan rugi karena tidak mendapat pahala. Dari rukunnya masih ada yang tahu apa itu rukun puasa? Lupa Bu. Berarti tidak apa karena itu puasa wajib yang kemarin. Rukun puasa sunnah itu sama dengan rukun puasa wajib. Bedanya hanya di niatnya saja. Yang pertama rukun puasa itu niat. Yang kedua menahan. Niat puasa sunnah ada yang tahu niat puasa sunnah? Belum. Oke, ibu bacakan ya. Niat puasa sunnah yaitu nawaitu shauma sunnah lillahi ta'ala. Ada yang bisa mengulang? Manda bisa? Bisa Bu. Oke, silakan. Nawaitu shauma sunnah lillahi ta'ala. Oke. Jadi niat puasa sunnah yaitu nawaitu shauma sunnah lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa sunnah karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu menahan. Menahan yaitu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu yang pertama makan dan minum dengan sengaja, menikah dengan sengaja, dan berhubungan suami istri di siang hari, serta murtad. Apa tadi hal-hal yang membatalkan puasa? Tidak? Kayak minum dan makan dengan sengaja Bu. Oke. Perhatikan ke depan ya Rida. Selanjutnya jenis.
Oke, selanjutnya yaitu puasa Syawal. Kalau puasa Syawal berarti kita melakukannya di bulan apa? Bulan Syawal. Oke. Jadi puasa Syawal ini yaitu merupakan puasa sunnah yang dilakukan di 6 hari pada bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri. Jadi tidak semua tanggal di hari raya Idul Fitri, tidak semua tanggal di bulan Syawal itu bisa kita lakukan berpuasa karena pada tanggal 1 Syawal adalah hari raya Idul Fitri dan haram melakukan puasa hari tersebut. Yang selanjutnya yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah yaitu dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah atau lebih tepatnya sehari sebelum hari raya Idul Adha. Selanjutnya yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura ini dilakukan pada bulan Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram. Jadi kalau anak ibu ingin melakukan puasa Asyura, tapi melakukannya di bulan Sya'ban, bukan puasa Asyura namanya, tapi puasa musim Sya'ban atau puasa Sya'ban. Oke, selanjutnya yaitu keutamaan atau hikmah puasa sunnah ini. Oke, keutamaannya atau hikmah kita melakukan puasa Sya'ban ini yaitu yang pertama mendapat pahala. Jadi kalau kita melakukan puasa sunnah kita akan mendapat pahala. Yang kedua mendekatkan diri kepada Allah. Kita menjadi lebih taat dan dekat kepada Allah. Yang ketiga dapat melatih kesabaran dan pengendalian diri kita. Jadi kalau kita dalam keadaan puasa kita tidak sabar atau emosi dapat mengurangi pahala kita dan tidak bisa mengendalikan emosi dan bisa mengurangi pahala puasa kita. Oke, apakah Anda ibu paham dengan materi kita hari ini? Kalau masih ada bingung atau belum tahu silakan ditanyakan lagi Anda. Sudah paham? Oke. Oke, anak-anak ibu, untuk menguji pemahaman anak-anak ibu semua, jadi ibu akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok ya. Yang di sampingnya aja ya. Jadi Iva sama Amanda dan Kevsa sama Amida. Ya, Bu. Oke, pertanyaannya itu ini. Yang pertama untuk kelompok 1 yaitu apa yang dapat membatalkan puasa. Untuk kelompok 2 apa saja jenis-jenis puasa sunnah serta kapan pelaksanaannya. Silakan dikerjakan anak-anak ibu. Oke, sudah apa jawabannya anak-anak? Sudah. Oke, agar lebih mantap lagi, agar kelompok 1 juga tahu jawaban dari pertanyaan kelompok 2, ibu rolling ya. Ya, Bu. Jadi Amanda pergi ke kelompok 2 dan Kevsa pergi ke kelompok 1 untuk mengetahui informasi dari jawaban pertanyaan 2 ini. Ya, silakan Amanda. Yang tadi berpindah ke kelompok lain silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, mengingat waktu kita sudah mau habis, nanti kalau kita lanjutkan anak-anak ibu mulai kelaparan dan tidak fokus lagi belajar, jadi ibu buat satu perwakilan aja ya untuk
menjelaskan apa yang telah dia peroleh dari kelompok lain tersebut mengenai dua pertanyaan ini. Kelompok 2, Arina, silakan maju ke depan untuk menjelaskan apa yang telah diperoleh dari kelompok lain. Oke, silakan Arina jelaskan apa yang telah diperoleh tadi dalam diskusi kelompoknya. Baik, lalu saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil informasi yang kami dapatkan. Yang pertama itu apa yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu informasi yang dapat kami yaitu yang pertama makan dan minum dengan sengaja, yang kedua rasa tubuh, yang ketiga murtad, dan yang terakhir muntah yang disengaja. Terus pertanyaan yang kedua jenis-jenis puasa sunnah serta kapan pelaksanaannya. Jenis-jenis puasa sunnah yang pertama itu puasa Senin dan Kamis, pelaksanaannya setiap hari Senin dan Kamis. Yang kedua puasa 3 hari setiap bulan, pelaksanaannya 3 hari pertama setiap bulan Hijriah. Yang ketiga itu puasa Syawal, hari pelaksanaannya sehari setelah Idul Fitri. Mungkin sekian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke, Ibu jawab lagi ya untuk pertanyaan apa yang dapat membatalkan puasa, yaitu yang pertama itu makan dan minum dengan sengaja. Jika dia tidak sengaja, mungkin Allah itu lagi memberikan dia mukjizat, mungkin dia lagi kelelahan atau hampir pingsan atau gimana, jadi mungkin Allah melupakan ingatannya dan dia minum gitu, berarti tidak sengaja, jadi tidak batal. Tetapi jika dia makan dan minum dengan sengaja, maka puasanya batal. Yang kedua itu berhubungan suami istri bagi yang telah menikah. Yang ketiga murtad. Ada yang tahu apa yang maksud dengan murtad? Belum bisa. Nah itu pintar ya anak ibu ini. Selanjutnya itu muntah dengan sengaja. Contohnya muntah dengan sengaja dia mencokol-cokol mulutnya gitu sampai keluar muntah dari mulutnya gitu. Dan yang kedua itu jenis puasa sunnah dan pelaksanaannya. Jadi yang pertama itu puasa Senin dan Kamis yang dilaksanakan hari Senin dan Kamis, tidak bisa kita laksanakan hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Dan yang kedua itu puasa Arafah. Puasa Arafah dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah atau lebih tepatnya sebelum hari raya Idul Adha. Yang ketiga jenis-jenisnya yaitu puasa Syawal yang dilaksanakan setelah hari raya Idul Fitri atau 6 hari setelah hari raya Idul Fitri, mulai dari tanggal 2-nya hingga ke bawah. Tetapi dari tanggal 1 Syawal itu diharapkan untuk melakukan puasa karena merupakan hari raya Idul Fitri. Dan terakhir puasa Syaban yang dilaksanakan pada bulan Syaban. Oke, mungkin itu yang dapat Ibu jelaskan dari pertanyaan kedua ini. Oke, mungkin itu yang dapat Ibu simpulkan dari kedua pertanyaan ini. Mengingat waktu kita sudah mau habis dan kita mau istirahat, jadi Ibu simpulkan ya pelajaran kita hari ini yaitu mengenai puasa sunnah. Puasa sunnah ini yaitu puasa yang apabila kita kerjakan mendapat pahala dan jika kita tinggalkan kita akan rugi karena tidak dapat pahala. Oke. Jadi dengan kita memahami jenisnya, tata caranya, dan juga pengertiannya, jadi kita lebih paham dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin sekian pelajaran kita hari ini. Anak-anak itu jangan lupa ya, pelajari lagi pelajaran kita minggu depan yaitu mengenai haji dan umrah. Oke, sebelum kita tutup silakan baca hamdalah. Oke, itu tutup ya, silakan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.